Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi. Hanya ada detak jam tua di dinding, menghitung detik-detik menuju sesuatu yang tak kau mengerti. Dia menatapmu. Matanya dua kolam obsidian yang dalam, tidak menunjukkan apa-apa dan segalanya sekaligus. Lalu pertanyaan itu datang, bukan pertanyaan biasa, bukan tentang harimu, bukan tentang masa depan. Ini adalah belati berlapis sutra, tajam dan dingin, diarahkan langsung ke egomu. Apa kau pikir temanku lebih cantik dariku? Atau mungkin, kalau aku jadi gemuk, apa kau masih akan mencintaiku? Pertanyaan jebakan, sebuah labirin tanpa jalan keluar yang benar. Seketika duniamu berhenti, otakmu berpacu mencari jawaban yang aman, jawaban yang akan membuatnya bahagia, jawaban yang akan meredakan badai sebelum dimulai. Dan di sanalah, di momen keraguan itu, kau sudah gagal. Kau belum mengucapkan sepatah kata pun, tapi kau sudah menyerahkan seluruh kendalimu. Selamat datang di tes ego. Ujian paling brutal dalam dinamika hubungan, di mana 99% pria hancur berkeping-keping tanpa menyadarinya. Ini bukan kebetulan, ini bukan drama acak. Ini adalah psikologi dalam bentuknya yang paling primal dan tanpa ampun. Kau pikir dia bertanya karena merasa tidak aman? Kau pikir dia butuh validasimu? Pikiran yang naif. Dan pikiran naif adalah yang pertama kali dihancurkan dalam permainan ini. Kebenaran gelapnya adalah ini. Dia tidak menguji cintamu, dia menguji kekuatanmu. Dia menusuk-nusuk fondasimu untuk melihat apakah kau akan goyah setiap kali kau ragu, setiap kali kau mencari jawaban yang benar untuk menyenangkannya. Kau mengirimkan satu sinyal yang jelas. Pusat duniaku adalah opinimu. Aku tidak stabil tanpamu. Dan tidak ada yang lebih tidak menarik bagi energi feminin daripada pria yang pusatnya berada di luar dirinya sendiri. Pikirkan tentang Arthur dan Elara. Mereka telah bersama selama 2 tahun. Semuanya tampak sempurna di permukaan. Suatu malam saat mereka melihat bintang-bintang dari balkon yang reyot, Elara menoleh. Matanya berkilau di bawah cahaya bulan yang pucat. Arthur, bisiknya, sahabatku, Lena, kau selalu bilang dia lucu. Apa menurutmu dia lebih menarik dariku? Bam. Tes telah dimulai. Jantung Arthur berdebar. Ini adalah ladang ranjau. Jika dia bilang ya, Elara akan terluka. Jika dia bilang tidak, dia mungkin terdengar tidak tulus. Dia melakukan apa yang 99% pria lakukan. Dia mencoba menenangkannya. Tentu saja tidak, sayang. Kamu adalah wanita tercantik di dunia bagiku. Lena tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Dia pikir dia telah menjinakkan bom itu. Salah, dia baru saja menyerahkan detonatornya. Elara tersenyum, tetapi senyumnya tidak mencapai matanya. Oh, benarkah? Katanya dengan nada yang sedikit terlalu manis. Di alam bawah sadarnya, sebuah saklar telah berbalik. Arthur tidak menjawab dari pusat kekuatannya. Dia menjawab dari rasa takut, atau dia menunjukkan bahwa pendapatnya bisa menggoyahkannya. Dia menunjukkan bahwa dia bersedia mengubah realitasnya agar sesuai dengan apa yang dia pikir ingin didengar oleh Elara. Dia telah gagal dalam ujian. Malam itu, retakan kecil terbentuk dalam fondasi rasa hormat Elara padanya. Sebuah retakan yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Sekarang bayangkan skenario yang berbeda. Skenario di mana Arthur memahami permainannya. Elara bertanya, apa menurutmu Lena lebih menarik dariku? Jeda. Arthur tidak panik. Dia tidak mencari-cari. Dia tetap berlabuh di dalam dirinya sendiri. Dia menatap matanya, tersenyum sedikit, senyum yang tulus dan sedikit menggoda. Ya, Lena sangat menarik, katanya dengan tenang. Sebelum Elara bisa bereaksi, sebelum rasa tidak aman bisa muncul, dia mendekat. Dia tidak membiarkan ada ruang untuk keraguan. Dia berbisik di telinganya, suaranya rendah dan penuh keyakinan. Tapi dia bukan kamu, dan aku memilihmu. Lihat perbedaannya, jawaban pertama adalah penyerahan diri. Jawaban kedua adalah kepemimpinan. Jawaban pertama berkata, aku takut kehilanganmu, jadi aku akan berbohong. Jawaban kedua berkata, aku tidak takut pada kebenaran, dan realitasku tidak bergantung padamu, tapi aku tetap memilihmu. Pria pertama menyerahkan kekuasaannya. Pria kedua justru memperkuatnya. Tes ego bukanlah tentang pertanyaan itu sendiri. Itu tidak pernah tentang Lena atau berat badan atau teman kerjamu yang tampan. Itu semua adalah pengalih perhatian. Ini tentang Fram, bingkai realitasmu. Apakah bingkaimu kuat, terbuat dari baja, atau apakah itu rapuh, terbuat dari kaca, siap pecah oleh satu pertanyaan yang salah? Seorang wanita pada tingkat primal menginginkan seorang pria yang bingkainya lebih kuat dari emosinya. Dia perlu tahu bahwa jika dia menjadi badai, dia akan menjadi batu karang, bukan perahu yang terbalik. Tes ini adalah caranya, seringkali secara tidak sadar, untuk memeriksa kekuatan batu karang itu. Dia mendorong, menyenggol, dan memukul untuk merasakan soliditasnya. Setiap kali kau gagal, kau tidak menjadi batu karang, kau menjadi pasir. Dan rasa hormatnya, ketertarikannya terkikis bersama denganmu. Jadi, bagaimana cara melewatinya? Bagaimana cara menjadi 1% itu?
Ini bukan tentang menghafal kalimat. Ini tentang pergeseran internal yang fundamental. Pertama, pahami bahwa ini adalah permainan. Jangan menanggapinya secara pribadi. Ketika kau melihatnya sebagai tes, bukan sebagai serangan pribadi, kau menghilangkan sengat emosionalnya. Kau tidak marah pada teka-teki silang karena sulit. Kau menyelesaikannya. Perlakukan tes ego dengan cara yang sama. Kedua, miliki bingkai yang tidak bisa dinegosiasikan. Inti dari siapa dirimu, nilaimu, dan realitasmu harus menjadi milikmu sepenuhnya. Tidak untuk disewakan, tidak untuk dijual. Pendapatnya bisa menjadi tamu di duniamu, tetapi jangan pernah biarkan itu menjadi arsiteknya. Ketiga, gunakan humor dan sikap main-main. Jawaban Arthur yang berhasil bukanlah konfrontasi. Itu adalah tarian. Dia mengakui pertanyaannya, menolaknya dengan lembut, dan memimpin kembali ke pusatnya. Aku memilihmu. Humor menunjukkan bahwa kau tidak terintimidasi. Sikap main-main menunjukkan bahwa kau melihat tesnya dan kau terhibur olehnya. Ini sangat menarik. Jangan pernah bersikap defensif. Jangan pernah menjelaskan diri secara berlebihan. Jangan pernah meminta maaf karena memiliki realitasmu sendiri. Ini adalah kebenaran yang tidak nyaman. Di teater hubungan, cinta saja tidak cukup. Rasa hormat adalah mata uangnya dan ketertarikan adalah hadiahnya. Setiap kali kau gagal dalam tes ego, kau mendevaluasi mata uangmu. Kau menunjukkan bahwa kau adalah investasi yang berisiko. Wanita tidak ingin menghancurkanmu. Alam bawah sadarnya ingin tahu apakah kau tidak bisa dihancurkan. Berhentilah mencoba untuk menang dengan menyenangkannya. Menangkan dengan menjadi tak tergoyahkan. Pusat duniamu harus berada di dalam dadamu, berdetak dengan ritmemu sendiri. Pertanyaan berikutnya akan datang. Itu tak terhindarkan. Itu bisa besok atau tahun depan. Pertanyaannya akan berbeda, tetapi tesnya akan selalu sama. Dan ketika itu datang, jangan panik, jangan mencari-cari. Tarik napas, tersenyumlah. Dan ingatlah siapa yang memegang kendali,